Gimana? Sehat semua? Sehat ya. Sebelum kita berkenalan, sebelum adik-adik di sini menyaksikan apa yang ingin saya sampaikan, saya ingin membakar dulu semangat adik-adik yang ada di sini. Kalau misalkan saya bilang semangat pagi, adik-adik juga jawab ya semangat pagi, gitu ya. Siap ya. Semangat pagi. Semangat pagi. Sekali lagi, semangat pagi. Tepuk tangan untuk adik-adik semua. Oke, baik. Di sini saya izin memperkenalkan diri kepada adik-adik semua dan juga mungkin kepada rekan-rekan semua. Dan terima kasih atas kesempatannya Ibu Kepala SMP 4 lebih dalam di UUN. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Perkenalkan, nama saya Dedi Fauzi Asidiki. Saya alamat di Pandeglang. Ada yang ke Pandeglang? Boleh ya. Cung yang sudah pernah ke Pandeglang? Nah, ada beberapa yang langsung, ada beberapa juga yang malu-malu mungkin ya. Tapi saya yakin di sini adik-adik semua pasti sudah tahu ya Pandeglang, karena Pandeglang masih merupakan kabupaten yang ada di Provinsi Banten, ya. Nah, kebetulan saya sebagai dosen di Universitas Terbuka Bitung, khususnya di program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Kejuruan dan Pendidikan. Di sini saya ingin sharing kepada adik-adik semua. Bukan berarti saya menggurui atau menasihati, tapi kita sharing bareng-bareng, gitu ya. Mungkin secara hakikatnya kebetulan karena lebih tahu duluan daripada adik-adik, jadi saya men-sharingkan pengetahuan dan wawasan kepada adik-adik semua di SMP 4 yaitu tentang pentingnya pendidikan bagi generasi muda. Adik-adik semua di sini semua generasi muda apa generasi tua? Cuma yang generasi tua ada? Gak ada ya, semuanya masih merasa generasi muda ya. Nah, kalau misalkan adik-adik di sini semua masih merasa generasi muda, maka harusnya memperhatikan yang ada di depan. Kalau misalkan adik-adik tidak memperhatikan yang ada di depan, maka adik-adik dipastikan generasinya generasi tua. Nah, seperti itu ya. Oke. Pentingnya pendidikan bagi generasi muda. Nah, tadi di awal ada kata pendidikan. Ada yang tahu pendidikan itu apa? Yang tahu pendidikan itu apa? Nah, saya akan sedikit men-sharing kepada adik-adik semua. Jadi dari kecil sampai sekarang Anda duduk di bangku SMP itu selalu sering mendengar kata pendidikan. Tapi sebenarnya pendidikan itu sendiri itu apa? Ya. Nah, di sini ada pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ada yang tahu nggak Ki Hajar Dewantara siapa? Ya? Tony, tepuk untuk Tony. Mengatakan lalu memberikan wawasannya, pengetahuannya tentang pendidikan ini jauh sebelum Indonesia merdeka. Nah, maka pantaslah beliau dikatakan sebagai bapaknya pendidikan nasional Indonesia. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Nah, kalau kekuatan kodrat berarti kekuatan yang dari lahir sudah ada dari lahir dan memang sudah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, jadi pendidikan itu merupakan kekuatan kodrat adik-adik semua, yang mana fungsinya tentu pada
intinya adalah untuk mencapai keselamatan, baik keselamatan hidup maupun keselamatan nanti kelak di akhirat, dan yang tentunya untuk kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan itu fungsinya dan tujuannya hanya cuma satu, cuma dua: selamat dan bahagia. Selamat di dunia dan di akhirat, bahagia di dunia dan di akhirat tentunya. Nah, itu konsep atau hakikat atau inti dari pendidikan. Nah, selain menurut Ki Hajar Dewantara, tentu kita hidup di negara Republik Indonesia ini ada aturan-aturannya atau ada undang-undangnya. Nah, pendidikan pun itu sudah diatur oleh undang-undang di negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Tahun 2003 ada yang sudah lahir belum? Belum ya? Rata-rata tahun berapa lahirnya? 2008? 2009? 2010? 2007? Ada yang 2005? Gak ada? 2003 ada? Gak ada ya? Belum lahir ya? Nah, ada? Ilmu. Terus ada apa lagi? Terus? Halo? Terakhir? Kepribadian yang baik. Dari kelima hal tersebut, Cung yang sudah merasa memiliki semuanya, kelima-limanya. Ilmu sudah punya belum? Punya tuh, ya pasti sudah punya ilmu, ya pasti adik-adik di sini semuanya pasti merasakan sudah punya ilmu, pasti. Yang kedua, keterampilan. Adik-adik sih punya keterampilan? Punya yang pastinya ya. Nah, selanjutnya kecerdasan punya? Punya. Kalau tidak cerdas tidak mungkin adik-adik ada di SMP 4 lebih dapat. Saya yakin semua yang ada di sini memiliki kecerdasan semua. Yang keempat, akhlak yang baik. Saya tidak ingin menanyakan adik-adik sudah punya akhlak yang baik atau tidak, tapi tanamkan di dalam diri adik-adik semua, saya pasti mempunyai akhlak yang baik. Ya, pasti memiliki akhlak yang baik. Dan yang terakhir tentu kepribadian yang baik tentunya. Nah, inilah yang akan dimiliki oleh seseorang ketika mempunyai atau ketika berpendidikan. Dari belakang terlihat tidak yang ada di depan? Bisa baca apa judulnya? Jenjang pendidikan di Indonesia. Tuh ada berapa tahapan sampai ke atas terakhir? Ada? Ada 8. Yang pertama TK atau PAUD. Di sini sudah melewati TK atau PAUD? Sudah? Atau langsung loncat ke SMP? Mungkin ya. Nah, adik-adik tentu di sini pernah melewati TK atau PAUD. TK atau PAUD ini merupakan fondasi awal atau langkah pertama Anda di dalam mendapatkan pendidikan secara formal. Nah, yang kedua ada SD atau MI atau sederajat. Sudah melewati SD atau MI? Sudah ya, pastinya kan? Berarti Anda sudah melewati dua tahap. Yang pertama tadi apa? K atau PAUD. Yang keduanya SD atau MI. Nah, sekarang Anda berada di tahapan keberapa? Tahapan ketiga, yaitu SMP atau MTS atau sederajat. Nah, Anda sekarang berada di tahapan ketiga. Cung yang ingin punya cita-cita sampai ke tahapan paling atas Cung.
Namanya siapa? Jangan ragu-ragu. Punya cita-cita untuk sampai ke tingkat atas? Punya ya? Punya. Kenapa punya cita-cita sampai ke tahapan paling atas? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan pernah malu untuk mengungkapkan apa yang ada di pikiran dan di hati kita. Ya, kenapa? Mau aja, ya, mau aja ya. Nah, bagus, bagus. Tadi siapa namanya? Ilham. Siapa Ilham? Ilham. Nah, bagus apa yang dikata si awal yang sebagai modal awal. Modal awal adik-adik, kenapa sih saya harus sampai atau sampai ke tahap paling akhir? Tentu ya harus ada rasa ingin dulu. Kalau tidak ada rasa ingin ya pasti tidak akan sampai. Tepuk tangan dulu untuk Ilham. Ilham bercita-cita ingin sampai ke tahap paling atas. Bagus itu. Saya pun sama. Mungkin ibu kepala sekolah juga sama ibu ya, gitu ya. Semua yang ada di sini juga sama ya, para mahasiswa juga sama, berkeinginan untuk sampai ke paling atas semuanya. Karena kita sebagai manusia ya tentunya harus tetap mencari ilmu. Nah, nih coba perhatikan dulu. Adik-adik semua di sini ada pada tahapan ketiga, yaitu SMP, MTs atau sederajat. Tentu adik-adik di sini wajib melanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu apa? SMA, SMK atau MA atau sederajat. Adik-adik wajib melanjutkan sampai ke tahap yang selanjutnya. Terus berproses. Ada SMK tentu mempunyai keterampilan kejuruan, ya kan? Ada jurusan-jurusannya. Ada misalkan ada teknik komputer, misalkan teknik otomotif, ada tata boga dan lain sebagainya. Nah itu namanya SMK, artinya sudah memiliki keterampilan. Itu namanya basicnya vokasi atau vokasional. Kalau MA, nah SMA itu namanya akademik. Diploma, nah yang adik-adik lihat setelah SMK, SMA atau SMK, diploma itu bagi pendidikan tinggi berstatus vokasi. Artinya harusnya dari SMK itu lanjutnya ke diploma. Ada diploma 1, diploma 2, diploma 3 atau diploma 4. Bagi masyarakat hal yang umum biasanya disebutnya D1, D2, D3 atau D4. Nah, selain diploma ada yang namanya sarjana. Tahu sarjana? Tahu sarjana itu apa? Ayo, sarjana itu apa? Sarjana. Nih coba adik-adik lihat kakak-kakak mahasiswa yang ada di sini, yang ada di belakang. Nah, kakak-kakak mahasiswa ini merupakan calon sarjana. Calon sarjana belum jadi sarjana karena kakak-kakak di sini masih mengenyam pendidikan di kampusnya masing-masing. Hukum misalkan jadi pengacara misalkan, maka tahun ini nanti bergelar Tony SH. Amin kan Tony? Diaminkan kan? Amin. Atau yang lainnya pun sama, Ilham misalkan, Ilham SPD. Iya, kalau misalkan sampai ke titik jadi sarjana, nah nanti kakak-kakak yang ada di sini jadi misalkan jadi SPD atau ada yang ekonomi jadi ST atau jadi SH. Adik-adik itu
Nah, magister ini mempunyai perbedaan daripada S1. Kalau S1 itu mengenyam pendidikan selama normalnya 4 tahun, yang berarti 1 tahun itu dibagi menjadi 2 semester. Kalau 4 tahun berarti 8 semester. Kalau magister hanya berjangka waktu 2 tahun saja atau 4 semester. Nah, nanti gelarnya nambah lagi nih. Kalau misalkan S1-nya SPD, maka S2-nya MPD. Bukan SSPD, bukan, tapi MPD. Kalau misalkan S3, nah S3 itu sama waktu normalnya seperti S1, yaitu 4 tahun normalnya atau 8 semester. Nah, maka gelarnya menjadi doktor, bukan dokter ya. Kalau dokter mah untuk kesehatan, kalau gelar untuk S3 namanya doktor. Doktor dan dokter itu beda. Kalau dokter untuk kesehatan, kalau ada yang sakit pergi ke dokter untuk mengecek kesehatan. Nah, kalau gelar S3 namanya doktor. Tapi perlu adik-adik ketahui, pendidikan sejatinya tidak hanya sekedar mengajarkan pengetahuan. Jadi sejatinya pendidikan itu bukan hanya